Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rajasa Arya Widana di channel Rajasa Arya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai standar akuntansi sektor publik. Oke, jadi poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, definisi sektor publik, kemudian dasar hukum dan kebijakan, kerangka konseptual SASP, standar yang berlaku, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, implementasi SASP, manfaat dan penerapan SASP, perkembangan dan tren masa depan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah definisi sektor publik. Oke, jadi sektor publik adalah semua organisasi yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, ini mencakup berbagai lembaga, baik yang bersifat pemerintah langsung maupun yang non-pemerintah, dengan fokus pada kepentingan pelayanan dan bukan keuntungan. Ruang lingkup sektor publik. Sektor publik mencakup berbagai jenis lembaga. Di antaranya adalah kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, dan lembaga non-profit. Jadi sektor publik berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya publik, serta mempertahankan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang adil dan merata. Standar akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui penerapan standar ini, lembaga pemerintah dapat meningkatkan tata kelola yang baik dengan cara mendorong transparansi. Penyajian laporan keuangan yang transparan memungkinkan semua pemangku kepentingan melihat bagaimana anggaran digunakan. Lalu meningkatkan akuntabilitas. Laporan keuangan menjadi alat untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik. Kemudian efisiensi pengelolaan keuangan. Nah, dengan penerapan standar akuntansi yang baik, pengelolaan anggaran dan sumber daya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, penerapan standar akuntansi yang tepat dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Lalu tujuan standar akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Tujuan standar akuntansi sektor publik ini meliputi penyediaan pedoman penyusunan laporan keuangan, yaitu agar laporan yang disusun mudah dipahami, dapat diandalkan, relevan, dan memungkinkan perbandingan antar periode maupun antar instansi. Kemudian adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, lembaga pemerintah dapat menunjukkan pertanggungjawaban mereka kepada pemangku kepentingan. Lalu ada mendukung pengambilan keputusan. Informasi dari laporan keuangan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan yang berdampak positif bagi pengelolaan keuangan publik. Oke, jadi selanjutnya adalah dasar hukum dan kebijakan. Regulasi di Indonesia. Dasar hukum penyusunan dan penerapan SASP di Indonesia itu diatur melalui berbagai regulasi, yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Regulasi ini membentuk kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keuangan publik di Indonesia, serta memastikan lembaga pemerintah memiliki pedoman yang jelas untuk penyusunan laporan keuangan. Badan Penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, di Indonesia, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP bertanggung jawab atas penyusunan dan revisi SASP. KSAP berperan dalam memastikan bahwa standar yang ditetapkan relevan dengan kebutuhan sektor publik di Indonesia dan dapat diadaptasi dengan kondisi lokal.
Selanjutnya adalah kerangka konseptual SASP. Jadi tujuan laporan keuangan di sektor publik itu ada laporan keuangan sektor publik, yaitu untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Dan yang kedua adalah menilai akuntabilitas lembaga pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya publik. Jadi ada apa aja sih komponen laporan keuangan itu? Jadi laporan keuangan sektor publik itu memiliki komponen utama seperti laporan realisasi anggaran atau LRA. Ini menunjukkan realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada laporan operasional atau LO. Lalu ada laporan perubahan equity atau LPE. Lalu ada neraca. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Apa saja sih prinsip-prinsip dasar EASP ini? Jadi yang pertama itu adalah transparansi, yaitu membuka akses kepada publik untuk memahami penggunaan anggaran. Dan yang kedua adalah akuntabilitas, itu memastikan lembaga bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah diberikan. Kemudian ada relevansi, informasi yang disajikan itu harus berguna dan relevan untuk pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah keterbandingan, ini memudahkan perbandingan laporan keuangan antar periode atau lembaga berbeda. Oke, jadi ini yang merupakan standar yang berlaku ya. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP itu standar yang digunakan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010. Jadi ini merupakan standar internasional yang dikembangkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC untuk memberikan acuan global dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. Jadi perbedaan utamanya itu adalah SAP itu mengadopsi prinsip IPSAS, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang ada di Indonesia. Sedangkan IPSAS memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai model pemerintahan dari berbagai negara di seluruh dunia. Oke, jadi selanjutnya adalah implementasi SASP. Tantangan implementasi SASP itu yang pertama dan yang paling utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sektor publik. Dan selanjutnya adalah infrastruktur teknologi yang belum memadai di berbagai daerah. Nah, contoh studi kasusnya itu adalah implementasi basis akrual di Indonesia, mulai dilakukan sejak 2015 dan terus mengalami perkembangan untuk mencapai laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Selanjutnya adalah manfaat dan dampak penerapan SASP. Yang pertama ada manfaat ya. Jadi yang pertama itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu sangat mempermudah pemantauan anggaran publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Dan dampak positifnya adalah ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Selain itu juga ini dapat memberikan data keuangan yang digunakan untuk menganalisis kebijakan publik. Jadi selanjutnya adalah tren masa depan dalam penerapan standar akuntansi sektor publik. Itu adalah adopsi teknologi. Jadi di sini maksudnya adalah untuk menggunakan teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan. Kemudian adalah harmonisasi dengan IPSAS. Ini dapat meningkatkan kesesuaian antara SAP dan IPSAS untuk membangun laporan keuangan yang lebih dapat diperbandingkan di tingkat global. Dan yang terakhir adalah kesimpulan ya. Jadi SASP ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel di sektor publik. Dengan mengadopsi standar ini dapat mengatasi berbagai tantangan. Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, penerapan SASP ini sangat efektif dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini dapat mendukung keputusan berbasis data dan mendorong tata kelola yang baik ke depannya. Penguatan teknologi dan harmonisasi dengan standar internasional itu dapat menjadi kunci untuk memperkuat sistem akuntansi sektor publik.
Oke, sampai di sini saja pembahasan mengenai standar akuntansi sektor publik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.